semuanya, jadi tanggal 8 November kemarin kami berkesempatan untuk melakukan kunjung lapang untuk mata kuliah sistem pertanian berkelanjutan. Nah, tempat yang akan kita tuju kali ini adalah ke SOM atau sayur organik berbabu yang berada di Desa Kopeng, Kabupaten Semarang. Sesampainya di SOM, kami diberikan arahan atau pengantar mengenai apa itu pertanian organik yang diberikan oleh Bapak Sofyan. Setelah pemberian materi selesai, kita ada sesi foto bersama dulu. Sebelum lanjut lebih jauh lagi, yuk kita kepoin dulu biodata sayur organik berbabu. Bapak Sofyan Adi Cahyono merupakan pemilik dari sayur organik berbabu atau SOM. Lokasi alamat lengkap sayur organik berbabu berada di Dusun Sidomukti, Desa Kopeng, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Komoditas yang ditanam di sayur organik berbabu ini juga cukup bervariasi. Ada selada, kale, brokoli, tomat cherry, beet, parsley, bayam Jepang, dan masih banyak lainnya. Yuk kita bahas apa itu pertanian organik. Pertanian organik merupakan suatu metode produksi pangan dan bahan pangan yang mengacu pada prinsip-prinsip alam dan juga ekologi. Dalam pertanian organik, bahan-bahan yang dipakai adalah bahan-bahan yang alami. Lalu dalam pertanian organik juga tidak menggunakan pupuk kimia dan juga pestisida kimia. Pertanian organik juga mempunyai 4 prinsip. Yang pertama, organik itu sehat. Yang kedua, organik itu ramah lingkungan. Yang ketiga, organik itu adil. Dan yang keempat, organik itu melindungi. Banyak sekali keuntungan pertanian organik dilihat dari sisi ekologi, sisi sosial, dan juga dari sisi ekonominya. Keuntungan pertanian organik jika dilihat dari sisi ekologi seperti menjaga kesuburan dan kesehatan tanah, menjaga kualitas air, mengurangi limbah pertanian, dan juga menjaga lingkungan pertanian tetap lestari. Sementara, jika ditinjau dari sisi ekonominya, pertanian organik ini mampu menekan biaya produksi, harga jualnya lebih baik, dan juga pasar yang dijualkan lebih luas. Di sayur organik berbabu ini, mereka tidak menggunakan pestisida kimia, melainkan dalam pemeliharaannya, untuk penanggulangi hama dan penjaga penyakit, mereka menggunakan pestisida nabati. Pestisida nabati adalah pestisida yang bahan aktifnya berasal dari tanaman atau tumbuhan dan bahan organik lainnya, yang berkhasiat untuk mengendalikan serangan hama pada tanaman. Biasanya, tanaman yang biasa digunakan untuk pestisida nabati memiliki ciri-ciri sebagai berikut, seperti rasanya pahit, memiliki getah, dan juga biasanya mengandung minyak atsiri. Oh iya, pada sayur organik berbabu ini, pupuk yang digunakan juga merupakan pupuk organik, yang berasal dari kompos, pupuk kandang, pupuk hijau, dan juga pupuk hayati. Selain itu, sayur organik berbabu ini sudah menggunakan teknologi plasma ozon loh. Apa sih teknologi plasma ozon itu? Jadi, teknologi plasma ozon ini berfungsi sebagai sterilisasi sayuran yang sudah dipetik atau produk-produk organik lainnya. Plasma ozon ini mengandung bahan aktif sampai 45% yang berfungsi untuk membunuh mikroba yang menempel pada sayuran, serta menjaga kesegaran sayuran hingga beberapa hari. Di SOM ini, kami juga diperlihatkan bagaimana cara membuat pupuk kompos dari limbah sayuran. Oke, langkah pertama adalah limbah sayuran dicampur dengan kompos yang telah jadi dengan perbandingan 1:2. 2 untuk sayuran dan 1 untuk kompos. Penambahan kompos ini digunakan untuk mempercepat dekomposisi, karena jika hanya digunakan sayur saja, pasti prosesnya akan lebih lama karena sayuran ini kadar airnya sangat tinggi. Sayuran yang telah dicacah dicampur dengan kompos yang telah jadi dan dicampur secara merata, lalu kita siram menggunakan air dekomposer. Waktu yang dibutuhkan untuk proses dekomposisi adalah selama 1 bulan, dan pembuatan pupuk organik ini dapat disimpan lama bahkan sampai bertahun-tahun. Setelah tercampur dengan rata, lalu dimasukkan ke dalam wadah menggunakan compost bag. Kenapa sih harus menggunakan compost bag? Karena compost bag ini lebih bagus dan juga compost bag merupakan memang khusus untuk pengomposan karena tersedia rongga yang lebih besar. Usahakan compost bag ini tidak terkena air hujan dan cari di tempat yang teduh. Setelah 1 bulan, pengaplikasiannya bisa dapat dicampur dengan sekam dan juga dicampur dengan tanah.